Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah.
Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini. Bahkan Roh Kudus mengalir tercurah atas setiap hidup kita hari ini. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, penyembahan, syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Engkau tercurah memenuhi hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu hadirat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah. Mari lebih lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu ya Aba Bapa, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu kami tinggikan Tuhan, ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita katakan, biar kemuliaan-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan.
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia, kerajaanmu datang. Seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sambil angkat tangan kita katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Biar hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu penuhi setiap kami, Tuhan. Ya Allah mulia, kerajaan-Mu datang, Tuhan, seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Biar musik naikkan pujian ini. Sembah Dia, hadirat-Mu penuhi kami, Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan saat ini. Kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Ya, dimanapun kami berada saat ini, kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga, kami mau rasakan hadirat Tuhan jamah kami. Mari sembah Dia saudara. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, tercurah di tengah-tengah kami. Mari dalam hadirat-Nya terus sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Kami menantikan-Mu ya Roh Kudus, tercurahlah bagi kami. Ya Rabo ya Shalabo ya Rabo. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama katakan, kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia, kerajaan-Mu datang Tuhan, seperti
Satu kali lagi, sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, kemuliaan-Mu datanglah. Bersemayam di tatamu, Allah yang mulia, biar kerajaan-Mu datang Tuhan, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Datanglah. Mari mulai berbahasa roh lebih lagi saudara. Roh Kudus tercurah di tengah kami. Datanglah sekarang ya Roh Kudus, penuhi setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu. Biar kami boleh terima pengurapan yang baru saat ini Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari angkat tangan kita, katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudara, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh Kudus mengalir,
Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Lebih dahsyat lagi katakan, ya Roh Kudus, Roh Kudus, oh, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Nyatakan haleluya. Kami siap memuji nama-Mu yang dahsyat lebih lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita percaya Roh Kudus-Nya memberikan kuasa bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa tajam mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa tajam mulia, dengan iman katakan. ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sambil angkat tangan saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Haleluya. Yang percaya kuasanya nyata sorakan amin. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi Sekali lagi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja, segala Raja. Berikan tepuk tangan bagi Dia saudara. Kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman Dalam Yesus. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kau terpuji Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja.
Tuhan yang memberi kuasa. Berikan sorak-sorai. Sorak-sorai, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir atas kami, yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dan membuka hati kami, membuka jiwa kami. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberikan kami kemenangan. Haleluya. Mari katakan bersama saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Rasakan Tuhan, amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi saudara katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Sekali lagi Terjadi di sini. Ku Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. katakan kebebasan, kelepasan terjadi di sini. katakan haleluya.
Shalom saudaraku, saya akan membagikan rahasia sukacita di balik penderitaan. Seringkali kita berkata, masa menderita bisa sukacita? Sebenarnya ada rahasia yang harus kita pelajari sehingga kita tetap bisa bersyukur. Pada waktu penderitaan kita tetap bisa tabah dan kuat, yaitu dengan cara menemukan maksud Tuhan dalam penderitaan itu. Ketika kita dalam lembah kekelaman dan keraguan iman, kita tetap bisa bersyukur, bertahan dengan sukacita. Mari kita lihat firman berikut ini. 1 Petrus 2 ayat 19-21, pastikan kita menderita karena melakukan kebenaran. Kalau kita tidak menderita karena kebenaran, ya karena kesalahan harus kita minta ampun. Ya, tapi kalau kita tidak bersalah dan kita mengalami pandemi, mengalami kesulitan keuangan, sakit penyakit. Inilah firman Tuhan 1 Petrus 2, 19-21. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan? Karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, kalau kita mau mendapatkan sukacita pada waktu kita mengalami krisis, pastikan kita tidak berdosa, tetapi kita tetap melakukan kebenaran. Mari kita lihat firman berikut ini. Tuhan kita tahu destinasi hidupnya. Jadi Yesus tahu destinasi hidupnya sendiri. Dan Tuhan Yesus telah mempersiapkan mental dan emosionalnya dengan baik. Mari kita lihat Lukas 9, 22-23. Dan Yesus berkata, anak manusia, yaitu dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan. Dia tahu. Dan ditolak oleh tua-tua. Dia tahu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia tahu. Bahkan dia berkata, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia tahu endingnya. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dengan kata lain, Yesus mengajar kepada kita, aku sendiri tahu tujuan akhir hidupku. Kalau kita semua menjadi pengikut Yesus, dan kita mau tetap sukacita, kita harus tahu endingnya. Sama seperti kita membaca komik, melihat film, endingnya pasti pelaku utamanya itu, aktor utamanya pasti menang. Ya. Jadi dalam hidup ini, percayalah, setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup atau mati kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Percayalah, ketika Yesus tahu destinasi hidupnya, dan kita pun tahu destinasi hidup kita, yaitu apapun terjadi, kita adalah biji mata Tuhan. Kita terlukis di tangan Tuhan dan tidak ada sehelai rambut pun runtuh tanpa Tuhan tahu. Maka mental dan emosional kita juga akan terjaga dengan baik. Mari kita lihat firman berikut ini. Adalah sebuah kehormatan bisa terpilih untuk menderita sebagai panggilan yang mulia. Saudaraku, kita bisa bersuka cita karena menderita karena kebenaran itu adalah sebuah kehormatan. Adalah pilihan. Nggak semua orang bisa terpilih untuk itu. Dunia membuat kita menderita, tetapi itu panggilan mulia. Kisah para Rasul 9 ayat 15 ayat 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini kisah firman Tuhan kepada Ananias yang disuruh untuk membimbing Saulus sebelum menjadi Paulus. Dan Ananias bargain ya, menawar. Orang ini sudah banyak menyiksa, menangkap dan membunuh pengikut Tuhan. Kenapa sekarang aku harus membimbing dia? Dan berfirmanlah Tuhan kepada Ananias, pergilah. Sebab Paulus ini adalah alat pilihanku
untuk memberitakan namaku. Nah, saudaraku, Tuhan sendiri berkata, aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Rasul Paulus sendiri ternyata juga tahu sama seperti Yesus bahwa kalau mengikut Yesus, dia akan menderita karena kebenaran. Dan itu sebagai kehormatan dan panggilan yang mulia. Jadi saudaraku, bicara mengenai sukacita, rasa syukur, kalau kita tahu alasan kenapa penderitaan dan krisis itu menimpa kita, ya, pastikan karena kebenaran, pastikan bahwa Tuhan tahu, pastikan itu adalah keserupaan kita dengan Yesus. Nah, mari kita lihat firman berikut ini. Bicara mengenai kemuliaan pewahyuan bagi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18-19 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi bicara mengenai penderitaan karena kebenaran ini harus dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan pewahyuan bagi kita anak-anak Allah yang ujungnya semua makhluk rindu menantikan kita anak-anak Allah dinyatakan. Artinya apa? Kita ini menjadi suri tauladan. Ketika orang dunia menderita, kita pun menderita, tetapi kita diberi kekuatan, kita diberi jalan keluar, kita diberikan pertolongan tepat waktu. Saya mendengar banyak kesaksian, dikala dunia menderita, kita juga diizinkan menderita, tapi kita memiliki respon yang benar, kita memiliki respon yang berbeda. Dan banyak orang bertanya kepada kita, bagaimana itu bisa terjadi? Saudaraku, di daerah saya, tiap hari selalu dengar bunyi mobil ambulan, dan selalu ada kematian tiap hari. Tetapi kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan atas keluarga kami. Dan banyak orang-orang minta didoakan dan kami doakan. Ya, nah saudara, pewahyuan anak-anak Allah adalah semua makhluk rindu melihat kita ini bagaimana menjadi Kristus di zaman yang begitu menderita ini. Ya, itu sebabnya kita mesti bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memakai kita. Mari kita lihat ayat berikut ini. Tingkat keserupaan Kristus di muka bumi, ya, itu adalah janji Tuhan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, setiap kita tidak langsung bisa serupa Kristus, tapi tingkat demi tingkat kita akan naiki dan akhirnya kita serupa Kristus. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, kapan Rasul Paulus menulis ini? Ketika dia ada di penjara, ketika dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Ya, dia malah berkata, yang aku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia nggak takut kematian, karena kita semua anak-anak Tuhan. Setelah kematian ini, ada hidup yang kekal. Kita bersama Kristus di Taman Eden. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Walaupun menderita, Tuhan itu tahu. Tuhan beserta kita. Immanuel itu dalam diri kita. Hidup kita rumah Tuhan. Tubuh kita bait Allah. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu yang membuat kita bisa sukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini. Bahwa kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Bahwa kita mampu mengalahkan ikatan-ikatan yang di dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa masa krisis, masa pandemi, bukan karena kesalahan, Tuhan pasti punya maksud dan kehendak yang luar biasa, yaitu mengalahkan kuasa dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku, yang menderita itu bukan roh kita, tapi tubuh kita, jiwa kita. Kita tidak bisa kemana-mana, kita bahkan harus di lockdown, kita tidak bisa melakukan kegiatan, tapi semua orang begitu. Tapi Tuhan berkata, kalau orang dunia malah berbuat dosa, bersungut-sungut, tapi marilah kita mengalahkan semua kelemahan kita dengan mengucap syukur, dengan sukacita. Justru
masa krisis ini kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Karena apa? Yesus lebih dahulu telah mati untuk hidup kita, menebus hidup kita. Kita bisa mengalahkan kuasa dosa. Hai maut, di mana sengatmu, kata firman. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, karena ada benih ilahi di dalam diri kita, maka kita pun akan bisa tidak berbuat dosa. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita lihat firman berikut ini. Bahwa kita akan mendapatkan kekuatan, kita dapat peneguhan dan pengokohan daripada Tuhan. Ketika kita menderita, cuman seketika, kata Tuhan. Ya, inilah janji Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Saya bacakan dalam bilingual ya. 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat, kita bisa bersuka cita karena kita punya kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Setiap orang yang dalam Kristus, dia tetap mengucap syukur dalam suka maupun duka. Ya. Kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi pertama, meneguhkan kedua, menguatkan ketiga, mengokohkan keempat, sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Peter 5 verse 10. And after you have suffered for a little while, just a little while, the God of all grace, who call you to his eternal glory in Christ, will himself restore, memulihkan, confirm, memberikan peneguhan, strengthen, menguatkan, and establish. Dan kita akan dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan. Luar biasa. Saudaraku, akhir dari penderitaan ini adalah kita akan semakin kuat, kita semakin diperlengkapi, kita semakin diteguhkan, dan kita semakin kokoh menjadi manusia Kristus. Percayalah bahwa di balik penderitaan ini ada sukacita, ada kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita sekarang memang menderita secara badani, secara jiwa, tapi biarlah roh kita semakin menyala-nyala dengan cara mengucap syukur. Kalau ada dosa, segeralah minta ampun. Kalau ada kesalahan yang diingatkan, segeralah minta ampun. Memang kita bisa sakit karena dosa, tapi Allah ingin kita pada saat-saat ini menderita karena kebenaran. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita mengakui dosa kita, maka Yesus yang mati di kayu salib itu sudah mengampuni dosa kita, menebus kita. Dan kalau kita sudah di dalam Yesus, tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa maut, penderitaan, tidak ada. Saudaraku, percayalah. Mari kita melihat apa yang tidak terlihat. Janganlah dengarkan berita-berita tentang COVID yang mengerikan. Mari kita bersukacita, berfokus pada janji Allah. Mengucap syukur bahwa jaminan Allah dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau Anda sudah terserang COVID, percayalah, hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID. Tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu pembuat mukjizat. Engkau akan sembuh. Ya, tetap makan makanan sehat, buah-buahan, minum yang banyak, ya, dan minum obat, ya. Dan saudaraku, kalau sesak, katakan dalam nama Yesus, engkau sendiri yang memberi kelegaan. Ya, lakukan uap, ya, lakukan uap dengan kayu putih, dan sekarang banyak obat-obat seperti orang bilang obat cacing, tetapi sebetulnya itu luar biasa, ada Avigan dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan, yang dokter lakukan, itu tetap harus dilakukan. Tetapi selebihnya, mari kita percaya bahwa orang benar hidup oleh iman. Percayalah saudaraku, kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, mungkin seketika saudara harus pinjam dan lain sebagainya, tetap bersukacitalah. Setiap orang sekarang lagi mengeluh, setiap orang lagi menderita, tetapi anak-anak Tuhan tetap harus mendapatkan kekuatan baru, sukacita. Karena pada waktu kita menderita karena kebenaran, Tuhan beserta kita. Itulah yang membuat kita tetap bersyukur, bersukacita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan melepaskan kita dari dosa. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan mengokohkan kita. Saudaraku, jangan takut. Jangan takut.
Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami. Bahkan Engkau mau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Doamu ya Tuhan, Kau tidak akan mengambil kami dari dunia. Mungkin kami masih mengalami krisis, tetapi dengan iman kami percaya. Seperti Sadrak, Mesa, Abednego, seperti Daniel, seperti Paulus, dan seperti murid-murid-Mu. Secara fisik mungkin mereka menderita, tapi roh mereka semakin menyala-nyala. Tuhan, berilah kami kasih karunia untuk menghadapi penderitaan ini. Berilah kami Tuhan iman yang teguh supaya kami bisa melewati masa krisis ini. Terlebih daripada itu Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami bisa bersyukur dan tetap bersuka cita pada waktu krisis. Diberkatilah setiap kita saudaraku yang percaya pada firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka hidup kita akan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang selalu berbuah pada musimnya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman dan berpengharapan pada Kristus selalu. Memegang Tuhan, memegang janjinya, percaya pada firman-Nya, hidup untuk Kristus. Dan kematian adalah keuntungan dan kehormatan. Diberkatilah setiap kita dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam nama Tuhan Yesus dan sukacita dari Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat persembahan kita. Kita akan berdoa. Yuk sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh membawa persembahan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membawa persembahan kami, hamba berdoa ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Sehingga Tuhan hari ini kami akan bawa persembahan persepuluhan. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Penuh dengan cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan paskot Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842-888-8726 serta paskot Integrity. Ibadah Pria Bethel Indonesia Rayon 18 diadakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 jam 4 sore. Ibadah akan diadakan secara online via Zoom dan dilayani oleh Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Ibadah WBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Kamis 15 Juli 2021 jam 10 pagi via YouTube GBI Rayon 18 dengan tema Wanita dan Emosi. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021
Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Seluruh kegiatan ibadah offline atau on-site GBI Rayon 18, cabang dan ranting yang berada di Pulau Jawa untuk hari Minggu tanggal 11 dan 18 Juli 2021 ditiadakan. Ibadah akan diadakan secara online via YouTube GBI Rayon 18. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi. Berikut adalah nomor yang bisa saudara hubungi untuk kebutuhan pelayanan gereja. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk ibadah Tuhan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Berkati setiap jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan, dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu tertanam Tuhan dalam setiap hati kami, hati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sudah dilembutkan Tuhan, dan firman-Mu dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat Bapa, dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar setiap Tuhan jemaat-Mu diberkati, biar setiap mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mereka yang berkekurangan boleh mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati dan berkat-Mu yang berlimpah untuk hamba-Mu kekasih Bapa di surga. Pakai lebih heran dan dahsyat lagi Tuhan dalam segala aktivitas pelayanan Bapa, dan biarlah melalui kehidupannya nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih, dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami. Kami berkata, Shalom Indonesia, damailah Indonesia, diberkatilah dengan berkat keamanan, diberkati dengan berkat kasih setia daripada-Mu, diberkati dengan belas kasihan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya, dan semua jajaran pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati Bapak untuk bangsa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami terus Tuhan mengalami pemulihan Bapak di dalam nama Yesus. Dan kami berkata Indonesia dipenuhi dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan dari pandemi, pulihkan dari Tuhan ancaman resesi ekonomi global dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu ada di bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati bersama keluarga,
bersama keempat wakil gembala Tuhan juga berkati Bapa di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu yang unlimited, pengurapan yang double porsi Tuhan taruhkan pada beliau dalam nama Yesus. Demikian juga untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH bersama keluarga, bersama keempat wakil gembalanya Tuhan. Tuhan berkati Bapa di rayon 18 Tuhan, untuk kami Tuhan, di dalam nama Yesus terus mengalami Tuhan, berada dalam dimensi yang baru. Untuk kami Tuhan, mengalami Tuhan lawatan yang luar biasa, ada terobosan yang baru lebih lagi dalam nama Yesus di rayon 18. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu, diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem, diberkati dalam nama Yesus. Terus kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, untuk penuhan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami Bapa. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, kami rindu diberkati dengan doa berkat oleh hamba-Mu. Mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperhadapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.